Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang ada di seluruh Indonesia, terutama dan terkhususnya bagi keluarga besar Stay IBMT Surabaya. Saya Suhendi Umar Mustafa, mahasiswa dari kelas Bisnis Manajemen Profesional. Kali ini saya akan membagikan dan sharing kepada Anda semua salah satu ilmu penting yang dimiliki oleh seluruh orang sukses yang ada di seluruh dunia. Itu adalah tentang ilmu komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan antara seorang komunikator dengan seorang komunikan dengan tujuan yang telah mereka inginkan atau tujuan yang ingin tersampaikan, seperti itu. Nah, di dalam komunikasi itu terbagi juga ada yang namanya bentuk komunikasi. Di dalam bentuk komunikasi terbagi menjadi 2 poin, teman-teman. Yang poin pertama adalah bentuk komunikasi secara verbal, di mana komunikasi secara verbal ini merupakan sebuah cara penyampaian pesan secara langsung, baik secara lisan maupun dengan tulisan. Contohnya adalah ketika dosen ketika mengajar di kelas, beliau menggunakan komunikasi secara verbal atau berbicara secara langsung kepada seorang komunikan. Ada juga seorang penulis, ketika seorang penulis buku ingin menyampaikan ide-idenya, ingin menyampaikan gagasan-gagasannya, mereka menggunakan komunikasi secara verbal dengan cara tertulis. Nah, itu adalah bentuk komunikasi secara verbal. Poin kedua adalah bentuk komunikasi secara nonverbal. Ini merupakan suatu komunikasi atau penyampaian pesan secara tidak langsung. Contohnya adalah ekspresi wajah, contohnya adalah kode-kode, contohnya lagi adalah semacam gini. Nah, ini adalah komunikasi secara nonverbal atau secara tidak langsung. Nah, itu tujuannya untuk kita ngode kepada komunikan kita, mungkin untuk melakukan sesuatu, mungkin itu agar seorang komunikan kita biar lebih paham lagi apa yang sedang kita maksud. Nah, itu tujuannya. Di dalam komunikasi juga itu melalui sebuah proses dinamakan adalah proses komunikasi. Di dalam proses komunikasi ini terbagi menjadi beberapa langkahnya. Langkah pertama adalah seorang komunikator punya ide, punya gagasan. Langkah kedua adalah seorang komunikator berpikir bagaimana sih caranya gagasan tadi atau ide-ide tadi biar tersampaikan kepada seorang komunikan. Langkah ketiga adalah seorang komunikator tadi akan menyampaikan pesannya langsung kepada seorang komunikan atau seorang penerima pesan. Langkah keempat, yakni seorang penerima pesan atau seorang komunikan akan menerima apa saja pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator tadi. Langkah selanjutnya adalah seorang komunikan akan menganalisa atau berpikir apa sih maksud atau tujuan yang telah terkirimkan pesannya oleh seorang komunikator tadi. Langkah selanjutnya adalah seorang komunikan akan mengirimkan feedback atau respon yang akan diberikan kepada seorang komunikator tadi. Nah, itu adalah proses komunikasi di dalam dunia komunikasi bisnis. Langkah selanjutnya, teman-teman, setelah adanya komunikasi, adanya bentuk komunikasi, adanya proses komunikasi, kita akan mengalami namanya adalah hambatan-hambatan di dalam komunikasi. Setelah kami pelajari ada 3 hambatan yang ada di dalam komunikasi, yakni hambatan pertama adalah hambatan secara teknis. Hambatan secara teknis ini disebabkan oleh respon dari lingkungan. Contohnya, lampu ini tadi mati dari terang agak gelap sedikit redup. Contohnya lagi suara bising. Contohnya lagi suara tepuk tangan. Itu salah satu bentuk hambatan komunikasi secara teknis. Hambatan kedua, yakni hambatan secara semantik. Hambatan secara semantik ini terjadi ketika seorang komunikan tidak bisa menyampaikan secara langsung pesannya dengan jelas. Itu bentuk bahasanya. Contohnya adalah ketika kita jalan-jalan di Bali, ketemu bule-bule cantik ya, dari luar negeri. Ketika kita pengen ngobrol-ngobrol dengan dengan para bule tadi, tapi kita punya hambatan. Saya nggak bisa bicara asing, saya hanya bisa bicara Indonesia dan mungkin hanya bisa bicara bahasa Inggris. Tapi apa? Tapi bule tadi itu berasal dari Polandia. Itu adalah bentuk
komunikasi atau hambatan komunikasi secara semantik, karena kita nggak tahu apa yang dibicarakan oleh bule-bule tadi. Yang hambatan ketiga adalah hambatan secara manusiawi. Contohnya salah persepsi. Apalagi? Contohnya lagi antara emosi kita dengan lawan bicara kita ini nggak sinkron, nggak frekuensi. Nah, itu adalah hambatan secara manusiawi. Ketika ada hambatan, kita harus memberikan solusinya. Solusinya hanya ada satu kunci, yakni di planning atau persiapan. Itu adalah kunci dari segala kunci. Nah, di dalam persiapan kita harus menyiapkan mungkin materinya kita apa yang mau kita bahas, tujuan dari pembahasan itu apa. Nah, ini harus kita persiapkan sejak dari awal. Langkah selanjutnya adalah atau untuk mengatasi hambatan tadi, kita harus belajar terus menerus. Cara kita harus mengasah diri kita supaya bisa mengendalikan situasi-situasi di dalam segala kondisi, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di lapangan. Kita nggak bakal tahu apa sih yang akan terjadi ketika kita ngomong apa yang sedang kita bahas. Nah, kita perlu mengasah skill tadi agar bisa menguasai segala situasi di dalam segala kondisi. Nah, itulah beberapa pesan atau beberapa hal yang saya saringkan kepada teman-teman. Dan sebelum saya akhiri video kali ini, saya punya pesan kepada teman-teman semua. Belajarlah public speaking dan belajarlah komunikasi, karena seluruh orang sukses di dunia, seluruh orang kaya-kaya di dunia, mereka pandai dan cakap dalam komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.